Dimanapun saudara-saudara kita percaya bahwa berkat Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap kita. Sebab sukacita berkat Tuhan mengalir di dalam setiap kita, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari berikan suara oleh Tuhan Yesus kita. Kami bersyukur Tuhan, saat ini Kau berikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali datang kepada-Mu. Sukacita Kau penuhkan dalam setiap hati kami, kekuatan, kesehatan Kau berikan dalam hidup kami, untuk kami boleh senantiasa memuji menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Biarlah Kau sendiri Tuhan yang beracara di dalam ibadah ini dari awal hingga selesai. Kami percaya Kau sendiri yang memimpin dari tempat yang maha tinggi. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sungguh
Dia Allah yang layak terima segala pujian kita. Dia Allah yang rindu dekat dengan setiap kita. Dia rindu memberikan setiap kita kekuatan yang baru. Dia rindu memberikan kita kesembuhan. Dia Allah yang rindu untuk boleh mendekat erat setiap kita. Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Dia Allah yang mencintai setiap kita. Setiap kita sangat berharga bagi Dia. Terima kasih. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, ya Yesus. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Mari kita mau sembah Dia dalam roh dan kebenaran sepanjang setiap hidup kita, selamanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kasih-Mu lebih dalam ku menyembah, lebih dalam ku sembahkan, ku tinggikan.
hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau Tuhan berdiri dalam hidupku. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Terima kasih Bapa. Kuasai hati kami, kuasai hidup kami. Ajar kami untuk kami senantiasa selalu bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak dapat ku balas kebaikanmu. Ku bersyukur, ku memujimu. Yesus Kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Tak dapat ku balas kebaikanmu. Ku sembah selamanya. Yesus Kau ku sembah selamanya. Yesus Kau ku sembah selamanya. Segala kemuliaan, keagungan hanya bagi Yesus. Haleluya. Di atas segala raja. Haleluya. Amin. Kita percaya meskipun kita tidak ada di satu tempat yang sama, tetapi kita percaya bahwa hati kita boleh bersatu untuk kita boleh naikkan pujian bagi Tuhan Yesus kita. Saudara siap menari bagi Tuhan Yesus kita? Dari rumah mari lambaikan tangan kita. Amin. Haleluya. Siap bersorak bagi Tuhan Yesus kita, siap menari bagi Dia. Haleluya, amin.
disatukan dalam tubuh Kristus. Amin. Hidup dalam kesatuan, urapan di kepala harum, yang tercanggup dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, asik. Dan betapa eloknya. Lihatlah kanan kiri saudara, katakan, bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan, urapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sangatlah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, urapan di kepala harum, amin, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Lalu sekali sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita, Dialah yang luar biasa. Mari saat ini kita rindu untuk kita boleh persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Di dalam segala hal apapun yang kami hadapi, kami tahu sukacitamu penuh atas setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima taburan benih firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu itu boleh menguatkan setiap kami, boleh menegur setiap kami, berikan kekuatan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tiada satu pun hari-hari kami yang kami lewati tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami.
Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku banyak yang Kau perbuat, Yesus, di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
persiapkan hati kita untuk kita dibajak dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan perlahan-lahan, dengan diiringi piano saja dengan lembut, katakan bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa ya, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kita bersama-sama. Kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur. Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur buat karyamu, buat anugerahmu. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya, gloria lama ya sianara lama. Haleluya, siara lama ya sianara lama lama. Hiara lama lama ya se, hiara lama lama ya se. Mari sembah Dia. Persiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman-Nya. Sigara laba baba 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 baba. Siara laba 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 laba. Sigara laba baba 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 takara lama yes. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat segala rancangan dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat semua yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kami. Terima kasih buat kesempatan sore yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dan kami rindu sore hari ini
kami boleh menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan tabur pada sore hari ini melalui hamba-Mu boleh menegur kami, memperbaharui kami, memberkati kami, hingga kami menjadi umat-umat-Mu yang senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Beri pengurapan-Mu memampukan kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami bisa kerjakan hidup kami, sehingga hidup kami menjadi pancaran kasih bagi setiap jiwa-jiwa. Awal pertengahan hingga akhirnya pemberitaan firman Tuhan kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat sore dan shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat yang saat ini mengikuti ibadah online. Beberapa hari yang lalu, khususnya tanggal 17 Agustus, karena bulan ini bulan Agustus, menjadi satu momen yang sangat luar biasa, tetapi menjadi satu waktu yang tidak seperti biasanya. Momen yang sangat luar biasa karena bangsa Indonesia yang ke-76 tahun memperingati hari kemerdekaan. Tetapi momen yang sangat, waktu yang sangat tidak biasanya. Kalau biasanya itu setiap bulan Agustus ada lomba-lomba mempersiapkan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Lombanya macam-macam, ada tarik tambang, lomba lomba memasukkan pensil di dalam botol, dan masih banyak lain lagi yang dikasih. Kalau di perumahan itu lucu-lucu, orang-orang tua pakai sarung, mereka main bola, dan masih banyak lain lagi lomba-lomba yang sangat menarik. Ya, sudah dikasih Tuhan. Tetapi dengan adanya virus corona yang semakin mewabah, yang belum tahu kapan selesainya, tapi kita percaya Yesus senantiasa melindungi dan memelihara kita. Amin. Nah, setelah dikasih Tuhan, tetapi waktu-waktu ini, waktu-waktu yang tidak biasanya meriah, sekarang itu ya biasa saja. Tetapi kami yakin dan percaya semua seizin Tuhan, dan Tuhan nyatakan karyanya bagi setiap umat Tuhan. Amin, saudara. Nah, setelah dikasih Tuhan, yang sangat menyenangkan adalah kabar gembira bahwa 76 tahun yang lalu bangsa Indonesia sudah mengalami kemerdekaan, kemenangan melawan penjajahan, baik penjajahan melawan Belanda, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu tidak kita ketinggalan pada saat sore hari ini kita akan memekikkan ya kata merdeka. Sekalipun saudara saat ini berada di rumah masing-masing, tapi kami yakin saudara memperhatikan ibadah online dan mengikuti dengan baik, sehingga apa yang kita sampaikan itu sungguh-sungguh memberkati. Mari kita pekikan dulu sebelum kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ya, kita pekikan kemerdekaan Indonesia. Ya, 3 kali kita pekikan kata merdeka, merdeka, merdeka dengan tangan yang di kepala dan diangkat ya, melebihi kepala kita ya toh? Namanya sudah merdeka. Saya hitungi dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, sering dikasih Tuhan. Rupanya setiap orang menginginkan kemerdekaan. Setiap orang menginginkan hidupnya berkemenangan. Setiap orang menginginkan hidupnya itu terus mengalami perubahan demi perubahan, kenaikan demi kenaikan, mengalami sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, sehingga mata dunia melihat bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dan hidup berkemenangan. Nah, sering dikasih Tuhan, saya percaya saudara yang berada di rumah masing-masing juga menginginkan hidupnya berkemenangan, hidupnya dalam kemerdekaan, hidupnya dipenuhi dengan kuasa dan mujizat Tuhan, sehingga sedang dikasih Tuhan hidup saudara dan saya mengalami satu keadaan yang semakin dari semakin lebih baik, dan mata dunia akan melihat bahwa hidup saudara mengalami karya Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Nah, sedang dikasih Tuhan, itulah yang disampaikan di dalam Alkitab yang saat ini kita pelajari pada sore hari ini di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7.
Kitab Yosua pasal yang ke-7. Kitab Yosua pasal yang ke-7, ayatnya yang ketiga. Ya, sampai yang kelima. Saya bacakan buat saudara, perhatikan Alkitab saudara, HP kudus saudara masing-masing. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka, demikian pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa ini pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit sekali. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Puji Tuhan, sering dikasih Tuhan. Ini adalah pembacaan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau saudara dan saya perhatikan baik-baik, umat perjanjian adalah umat yang dikhususkan Tuhan dan mendapatkan perlakuan yang khusus oleh Tuhan. Mendapatkan satu keistimewaan dari Tuhan, saya percaya pendampingannya juga sangat luar biasa. Kenapa? Karena umat perjanjian bangsa Israel adalah umat yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tetapi apa kata Alkitab ketika bangsa Israel mau masuk kepada tanah perjanjian, ternyata di sana dia harus menghadapi persoalan yang baru. Persoalan demi persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu, khususnya dia harus melewati kota Ai pada waktu itu. Nah, sering dikasih Tuhan, untuk melewati kota Ai itu tidak serta-merta begitu saja dengan mudah dia masuk kota itu, kemudian melewati kota itu dengan lancar, dengan baik. Sering dikasih Tuhan. Tetapi justru ketika dia mau masuk kota Ai, dia harus menghadapi satu masalah yang baru, yaitu harus menggempur, harus menundukkan penduduk atau kota itu, supaya bangsa Israel bisa berjalan dengan baik masuk kepada tanah perjanjian. Nah, sering dikasih Tuhan, tetapi yang menjadi satu persoalan adalah ketika bangsa yang besar, bangsa Israel, bangsa yang dikhususkan Tuhan, bangsa umat pilihan Allah, masuk ke kota itu, sering dikasih Tuhan, Alkitab mencatat 3.000 orang yang dikirim ke kota itu 1% saja loh, sering dikasih Tuhan, 1% lebih sedikit, sering dikasih Tuhan. Itu lari tunggang langgang, sering dikasih Tuhan, melarikan diri. Kenapa? Karena kalah. 1% dikalahkan, mengalami kematian karena digempur oleh kota Ai pada waktu itu, penduduk Ai pada waktu itu. Tunggang langgang mereka lali kocar kacir, sendiri kasih Tuhan. Ketakutan teramat sangat ada dalam hidup mereka. Ini satu pertempuran yang sebenarnya tidak seimbang loh saudara. Ini pertempuran yang sebenarnya itu pertempuran yang harusnya dimenangkan oleh bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel mengalami kekalahan melawan kota Ai. Kenapa sering dikasih Tuhan? Harusnya kemerdekaan mereka bisa raih dengan gilang gemilang karena Allah terus ada dalam hidup mereka. Tetapi yang menjadi satu kenyataan, realitanya bahwa bangsa Israel, umat kepunyaan Allah, umat pilihan Allah, itu kalah. Nah, sering dikasih Tuhan, ini yang menjadi perenungan bagi saudara dan saya. Saudara dan saya adalah umat pilihan Allah, saudara dan saya adalah umat Tuhan yang dikasih Tuhan. Tetapi berapa banyak orang-orang Kristen yang kalah dalam kehidupannya, mempertahankan imannya. Sehingga dia harus meninggalkan Tuhan, dia harus meninggalkan Allahnya. Apakah ini yang disebut dengan kemerdekaan? No, sering dikasih Tuhan. Kristen boleh ada dalam KTP saudara sebagai identitas. Tetapi Kristen yang berkemanan dan kemerdekaan adalah orang yang hidupnya dalam Tuhan. Selalu dikasih Tuhan. Hidupnya dalam penyertaan Tuhan, hidupnya dalam anugerah Tuhan, hidupnya dalam kasih karunia Tuhan.
sehingga setiap mata dunia melihat bahwa umat-umat Tuhan, orang-orang percaya adalah orang-orang yang sungguh dikasihi Tuhan. Nah, sering dikasihi Tuhan, kita tahu dan kita lihat apakah Tuhan tidak mengasihi bangsa Israel pada waktu itu? Apakah bangsa Israel itu tidak diperhatikan oleh Tuhan? Justru sering dikasihi Tuhan. Kita mau pelajari saat sore hari ini. Kenapa bangsa Israel mengalami kekalahan melawan kota Ai yang hanya kecil saja? Menurut prediksi, menurut analisa, kota itu gampang sekali ditaklukkan. Penduduknya gampang sekali ditaklukkan. Tentara-tentaranya, prajurit-prajuritnya gampang sekali ditaklukkan. Dan saya percaya yang diutus oleh Yosua pada waktu itu orang yang sudah berpengalaman perang. Orang yang sudah berpengalaman perang, orang yang sudah ditunjuk itu adalah orang yang sungguh-sungguh bisa mengetahui situasi dan kondisinya. Bahasa yang sederhana sekarang ini adalah dia intelnya, saudara. Dia ngerti, dia bisa mengukur, oh sekian orangnya, oh sedemikian kekuatannya. Kita tidak usah banyak-banyak sajalah kirim ke sana. Kita pasti mampu dan kita pasti menang. Nah, sering dikasih Tuhan, mereka juga berpikir ketika masuk ke kota Ai, saya akan mengalami kemerdekaan, saya akan mengalami kemenangan melawan kota Ai pada waktu itu. Tetapi rupanya salah prediksi, saudara. Rupanya salah pengertian. Sehingga ketika masuk ke kota itu, dia mengalami kekalahan. Ukuran manusia tidak bisa dipakai untuk ukuran Tuhan. Amin. Ukuran manusia tidak pernah bisa dipakai untuk ukurannya Tuhan. Ukuran manusia hanya terbatas, tetapi ukurannya Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasanya manusia terbatas, tetapi kuasanya Tuhan tidak pernah terbatas. Nah, sering dikasih Tuhan, kita perlu tahu kenapa bangsa Israel mengalami kekalahan dan kemerdekaan. Tidak mereka capai, kemenangan tidak mereka raih. Sedangkan musuhnya itu kecil, sering dikasih Tuhan. Musuhnya itu mung cilik, sering dikasih Tuhan. Kecil, tidak seimbang pertempurannya. Yang menjadi satu pemikiran yang aneh. Kok bisa seperti itu? Amin. Kok bisa seperti itu terjadi? Saya teringat 76 tahun yang lalu ketika saya belajar sejarah. Bangsa Indonesia ini mengalami kemerdekaan dengan musuh yang tidak seimbang, saudara. Tapi bangsa Indonesia itu menang. Sementara musuh-musuh sudah pakai bedil, sudah pakai perlengkapan perang yang canggih-canggih. Lah bangsa Indonesia nganggo pring pucukan, saudara dikasih itu. You know, pring pucukan, bambu runcing, saudara dikasih itu. Ya toh? Carangnya bambu dilincipi, kemudian dipakai untuk senjata perang. Dari peralatan perang saja sudah tidak seimbang, saudara. Apalagi tentara-tentaranya, saudara dikasih Tuhan. Tetapi yang luar biasanya Indonesia penuh dengan kegigihan. Rawe-rawe rantas malang-malang tuntas. Dia maju berperang dan akhirnya mengalami kemenangan. Bangsa Israel masuk ke kota Ai. Dia pikir dia akan mengalami kemenangan. Dia pikir dia akan mengalami kemerdekaan. Pulang bersuka cita. Aku menang. Aku merdeka. Kenyataannya adalah dia lari terbirit-birit. Dia lari tunggang langgang, sendiri kasih Tuhan. Tidak ada kemenangan yang mereka capai. Kekalahan yang mereka capai. Kekalahan yang mereka miliki sendiri, bukan kemenangan. Sehingga Yosua berkata, Tuhan kok bisa seperti ini toh Tuhan? Apa ndak malu Tuhan? Ya. Terus aku mau bilang apa kepada rakyat Israel, kepada orang-orang Israel nanti ketika aku pulang ke sana sedangkan kami tidak mengalami kemenangan. Apa nama kami nanti tidak jatuh sedangkan kami disertai oleh Tuhan. Sering dikasih Tuhan. Ini protesnya Yosua, sering dikasih Tuhan. Ya toh? Tetapi Tuhan mau ingatkan, Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, kenapa kamu mengalami kekalahan? Kenapa kamu tidak menang, tidak merdeka melawan kota yang begitu kecil? Orang-orang begitu sedikit. Harusnya kamu menang tetapi kamu kalah. Kenapa?
Saya dikasih Tuhan, apa yang membuat bangsa Israel pada waktu itu mengalami kekalahan? Apa yang membuat bangsa Israel, bangsa yang disertai senantiasa oleh Tuhan, mengalami kekalahan? Apakah Tuhan tidak menyertai? Apakah Tuhan tidak sayang? Apakah Tuhan tidak mengasihi? Tidak. Saya dikasih Tuhan mengasihi dan Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Dia hanya sudah dikasih Tuhan? Diperingatkan oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan supaya apa? Bangsa Israel kembali kepada jalan kebenaran, kembali kepada jalannya Tuhan, kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang menggembalakan mereka, yang terus membuat hidup mereka mengalami penyertaan dan hidup berkemenangan dari hari ke hari. Makanya Tuhan mengingatkan di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7. Dia mengingatkan sendiri kasih Tuhan. Pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Nanti saudara bisa baca sendiri sampai selesai. Nah, sering dikasih Tuhan, rupanya ada sesuatu yang harus diungkap oleh Tuhan. Ada satu pelajaran penting yang harus diungkap oleh Tuhan supaya setiap orang Israel pada waktu itu mengerti maksud daripada Tuhan. Mengapa orang Kristen juga mengalami kekalahan dalam kehidupan mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan? Ini perlu diungkap sendiri kasih Tuhan. Ini perlu dipelajari satu persatu supaya orang-orang percaya sadar bahwa Allah yang dia sembah dan dia percayai adalah Allah yang sungguh menyertai. Sehingga ketika dia keluar dari jalurnya Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, ayo kembali. Supaya apa saudara? Supaya hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apa yang membuat Israel kalah melawan bangsa yang kecil pada waktu itu? Melawan kota yang kecil, yang sangat tidak seimbang dalam sebuah pertempurannya pada waktu itu. Yang pertama adalah karena bangsa Israel tidak setia, tidak konsisten terhadap perjanjian, tidak komitmen, memegang komitmennya terhadap perjanjian dengan Tuhan. Dia melanggar perjanjiannya dengan Tuhan. Dia melanggar daripada aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan. Dia melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang menjadikan bangsa Israel mengalami kekalahan. Dia tidak setia terhadap perintah Tuhan. Melanggar apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Melanggar dari perjanjian itu. Ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan kepada saudara. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan. Itu mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Amin. Ini loh sering dikasih Tuhan. Ini adalah sesuatu yang harus diungkap kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tahu ternyata kekalahan itu bukan serta-merta karena orang Ai itu hebat-hebat, bukan karena orang Ai itu adalah orang-orang yang lebih daripada bangsa Israel, bukan, saya dikasih Tuhan. Tetapi karena karya Tuhan dalam hidup bangsa Israel itu berhentinya itu kenapa? Karena adanya dosa. Harusnya menang, saya dikasih Tuhan. Tapi karena Tuhan marah, Tuhan rem dulu, ntar dulu, diingatkan dulu, saya dikasih. Harus diingatkan dulu, jangan sampai ini berlarut-larut dan bangsa Israel nantinya jatuh terus di dalam sebuah kekalahan. Diingatkan dulu, saya dikasih Tuhan. Nah, sering dikasih Tuhan, bangsa Israel rupanya dosa di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan satu perintah, Tuhan memberikan satu perjanjian kepada mereka, kamu akan mengalami kemenangan. Setiap kota yang dia lewati, yang dia menangkan, jarahannya harus di bawah, saya dikasih Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Diambil, saudara. Jubah yang paling mahal diambil, peraknya diambil,
Dia ngambil emas juga, saudara, dikasih 1 batang. Nilainya adalah 50 syakal pada waktu itu. 1 syakalnya itu sekitar 11,4 gram, saudara. Kalau sekarang dihitung itu kira-kira hampir sekitar 570 gram. Tidak ada 1 kilo. Ya. Ini kalau saudara rupiahkan tinggal mengalihkan, kalau ini emas batangan bukan perhiasan kali 800 sekian. Saudara bisa mengalihkan sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan, tidak sampai banyak loh. Sebenarnya tidak sampai 1 M loh yang dikasih Tuhan. Tidak sampai 1 M. Tetapi membuat hati Tuhan itu murka. Membuat hati Tuhan sangat tidak disenangkan. Sehingga dia harus peringatkan bangsa itu, jangan sampai ini berlarut-larut. Dia tidak setia, tidak komitmen terhadap perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Dia langgar perjanjian itu. Padahal hanya 1 orang, saudara. Akan saudara dikasih Tuhan. Akan ini hanya 1 orang. Tetapi berakibat fatal untuk seluruh bangsa Israel. Untuk seluruh orang-orang yang pada waktu itu 3.000 orang itu semua kalah. Hanya 1 orang loh yang dikasih Tuhan. Jadi dosa 1 orang itu membawa dampak kepada seluruh umat manusia seperti Adam dan Hawa pada waktu itu. Ya, 1 orang berdosa, yang lainnya ikut berdosa. Ya, sudah dikasih Tuhan. Akan tidak setia terhadap perjanjian. Akan tidak setia terhadap, tidak komitmen, tidak konsisten terhadap perjanjiannya. Maka Tuhan harus menegur dia dengan keras. Tuhan harus menegur bangsa Israel dengan keras. Supaya apa? Supaya bangsa Israel kembali kepada perjanjian awal. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada hal yang harus dilakukan untuk bisa menyenangkan Tuhan. Pola berpikir mereka adalah pola berpikir yang dikuasai oleh kekayaan, dikuasai oleh dunia. Bahasa kerennya itu duwe rasa milik, itu saya kasih Tuhan. Rasa milik bukan miliknya, bukan haknya. Dengan kata lain, akan itu mencuri yang menjadi haknya Tuhan. Akan mencuri yang menjadi haknya Tuhan. Yang membuat bangsa Israel itu mengalami kekalahan karena dosa daripada tidak setia terhadap perjanjian. Sebenarnya tidak semua bangsa Israel, saudara. Hanya Akan saja yang tidak setia. Tetapi dia berpengaruh kepada seluruhnya. Sehingga kekalahan terjadi pada waktu itu. Akan dikuasai oleh roh mamon, yang dikasih Tuhan. Kerakusan hingga dia harus mencuri, menjemunikan barang-barang milik Tuhan untuk kepentingannya pribadi. Saudara dan saya diingatkan pada saat sore hari ini supaya kita itu hidup dalam kekudusan daripada Tuhan. Supaya kita ini hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak mengingini yang menjadi haknya Tuhan, tidak mengingini yang menjadi haknya orang lain. Karena kerakusan dan hidup yang dikuasai oleh mamon. Maka dari itu sering dikasih Tuhan, ayo kita kembali kepada firman Allah. Kembali kepada kebenaran supaya hidup kita itu mengalami kemenangan. Setialah terhadap janji Tuhan. Setialah terhadap perjanjian dengan Allah, setialah terhadap kebenaran firman Tuhan. Tidak usah berbantah-bantah. Waduh Tuhan, ini sayang loh Tuhan. Kalau ini tak berikan itu sayang. Ini lebih baik tak pakai aku sendiri. Kenapa? Karena saat ini masa pandemi. Semua sedang banyak yang mengalami kesusahan. Semua sektor mengalami kesusahan. Banyak pabrik tutup, banyak toko-toko yang tutup, gulung tikar, banyak sekali PHK terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Bahkan ada share melalui WhatsApp group. Ada sebuah perusahaan yang terkenal berhenti, tutup karena tidak mampu melanjutkan usahanya. Dan itu terjadi sekarang ini sudah dikasih Tuhan. Waduh sayang kalau ini nanti untuk Tuhan sedangkan kita lagi butuh dan sebagainya. Ini menjadi haknya Tuhan. Kita tidak boleh berbantah-bantah. Waduh ini tidak menyenangkan hatiku ini.
Jadi mohon maaf Tuhan, yang menyenangkan hatiku saja. Yang menyenangkan hati apa yang dikasih Tuhan? Diberkatilah hidupmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluar masukmu. Apa yang kau kerjakan lakukan dalam nama Yesus berhasil dan beruntung. Mungkin amin sudah dikasih Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkata, ayo yang menjadi hakku jangan kamu tahan. Yang menjadi hakku jangan kamu tahan, berikan kepadaku. Sering dikasih Tuhan. Ini kayaknya satu pernyataan yang gampang sekali disampaikan. Satu pernyataan yang gampang sekali disampaikan, bahkan didengar itu mudah. Tetapi sangat sulit untuk dikerjakan. Apalagi situasi pandemik sekarang ini, sering dikasih Tuhan. Tidak mudah untuk mengerjakannya. Ini adalah perjanjian Tuhan yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya termasuk saudara dan saya. Dan saudara tidak bisa berkata, wah yang ini susah Tuhan. Yang ini kayaknya tidak sesuai dengan keinginanku. Yang ini tidak sesuai dengan apa yang aku mau. Ini tidak usah saja Tuhan. Yang enak saja yang aku bisa kerjakan. Apa? Diberkatilah hidupmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu dan sebagainya. Itu yang harus aku terima. Sering dikasih Tuhan. Akan dikuasai roh mamon. Akan dikuasai kuasa kedagingan. Sehingga ketika Tuhan berkata, serahkan kepadaku. Dia punya milik, sering dikasih Tuhan. Dia punya motivasi yang berbeda. Ini kalau nanti tak pakai jadi keren aku. Jubah ini kalau aku tak pakai, ya, aku pakai jadi aku tambah keren. Apalagi ada emas, apalagi ada perak dan sebagainya. Waduh, kita tambah kaya. Jadi dikasih Tuhan. Tuhan tidak suka seperti itu. Yang Tuhan mau adalah yang menjadi haknya Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Amin. Konsisten. Percayalah di tengah-tengah pandemi. Jadi dikasih Tuhan. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sungguh dinyatakan di dalam nama Yesus. Saya mengalami betapa ketika kita sedang kena COVID-19. Selama 21 hari atau 22 hari saya rada lupa jangan dikasih Tuhan. Saya mau melangkah kira-kira 5 langkah saja saya sudah rada ngos-ngosan. Kira-kira berdiri selama 5 menit saja saya sudah ngos-ngosan. Maka dari itu saya dikasih Tuhan, saya sangat sedih. Tetapi di tengah-tengah situasi yang bagi saya tidak menyenangkan, saya belajar untuk menyenangkan Tuhan. Dengan memberikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Saya butuh, saya dikasih Tuhan. Tapi Tuhan sangat dahsyat dan luar biasa. Nah, saya dikasih Tuhan yang kedua. Yang kedua, ayat yang ke-15, saya dikasih Tuhan. Yuk kita baca yang ke-15, perhatikan Alkitab saudara. Dan siapa saja yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia tidak mendengarkan perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Sebelumnya 13 dikatakan, bangunlah kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Amin, puji Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat bangsa Israel kalah? Yang kedua adalah menyimpan dosa. Menyimpan dosa, akan menyimpan dosa hingga mempengaruhi kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dosa adalah kejahatan di mata Tuhan. Dosa sekecil apapun adalah kejahatan di mata Tuhan. Dan dosa, Alkitab berkata, dosa itu menjadi penghalang atas setiap jawaban doa-doa kita kepada Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai yang kedua, nanti saudara bisa baca. Itu makanya dari itu dosa itu harus diberesin. Sekecil apapun dosa yang saudara dan saya sedang lakukan, terjadi di saudara, mulai beresin. Mungkin baru memikirkan sedikit sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya Tuhan aja bisa menimbulkan dosa.
Melenceng dari apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu dosa. Melenceng dari sasaran yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya itu dosa. Akan melenceng dari perjanjian Tuhan itu menimbulkan dosa. Mencuri itu menimbulkan dosa. Maka dari itu jangan menyimpan dosa dalam setiap hidup kita. Sekali lagi, dosa sekecil apapun sangat berpengaruh terhadap hidup saudara dan saya. Maka dari itu bereskan dosa kita. Bereskan dosa kita supaya dosa kita itu hilang dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan terus berkarya dari hari ke hari dalam diri kita. Dan Tuhan menyatakan perlindungan dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Akan tidak hidup dalam kekudusan. Dia dosa di hadapan Tuhan. Ibrani pasal 12-14 di sana dikatakan kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Allah. Maka dari itu ayo kita kejar kekudusan dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, sekecil apapun dosa harus kita bereskan. Mungkin kita sedang tidak enak dengan keluarga kita. Kita bereskan. Kita sedang ada ganjelan dengan teman kita. Kita bereskan. Mungkin ada sedikit sesuatu yang membuat hati Tuhan tidak suka. Bereskan di hadapan Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan berkenan dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkenan dalam hidup kita, saya percaya perjanjian Tuhan kepada setiap bangsa Israel itu akan nyata. Yaitu apa saudara? Penyertaan dan pemeliharaan perlindungannya. Luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Apakah yang membuat bangsa Israel itu kalah menghadapi kota Ai yang begitu kecil? Karena hidup bangsa Israel ya tidak berorientasi kepada Tuhan. Ya, dia hanya berorientasi kepada mammon, kepada materi, hal yang bersifat jasmani. Selalu hidupnya berbicara tentang uang dan uang. Berbicara tentang materi dan materi. Mungkin saudara dan saya berkata dan bertanya, memangnya kita tidak butuh uang? Memangnya kita tidak butuh materi? Semua butuh uang. Semua butuh materi. Tetapi kalau hidup saudara dan saya hanya berfokus kepada uang dan materi, maaf saudara dikasih Tuhan, saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau semua diukur dengan uang, semua diukur dengan materi, saudara dikasih Tuhan. Dalam kehidupan kerohanian kita juga diukur dengan Tuhan, dengan hal yang materi. Mau pelayanan diukur dengan materi, mau aktif ke gereja diukur dengan materi. Semua materi, semua uang. Dan itu yang Tuhan tidak suka. Akan mengalami hal yang seperti yang disampaikan dikasih Tuhan. Dia mencuri, kenapa? Karena pikirannya dikuasai oleh mammon, dikuasai oleh uang dan uang dikasih Tuhan. Dikuasai oleh hal yang bersifat jasmani. Sehingga dia rela melenceng dari jalurnya Tuhan. Sehingga berpengaruh kepada seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, itulah yang membuat hati Tuhan sangat sedih melihat kehidupan mereka. Maka dari itu Tuhan berkata kepada Yosua, bereskan semuanya. Dan ketika dibereskan setiap dosa itu dan hidupnya mulai berorientasi kepada Tuhan, apa yang terjadi dikasih Tuhan? Pemulihan terjadi. Bangsa Israel bisa masuk kepada tanah perjanjian dengan gilang gemilang dan kemerdekaan dicapai oleh mereka. Kenapa? Karena ada 3 hal yang sudah Tuhan mau dalam hidup mereka. Yaitu mereka tetap setia, konsisten, komitmen terhadap perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua, dia selalu membereskan dan tidak menyimpan dosa dalam hidup mereka. Yang ketiga, dia terus senantiasa berorientasi, pusatkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Pemain musik, saya undang maju ke depan. Puji Tuhan dan dikasih Tuhan. 3 hal yang sudah kita pada saat sore hari ini kita pelajari, biarlah menegur kita, memperbarui dan memberkati kita hingga hari-hari kita menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kau sudah berbicara bagi kami. Kami rindu Tuhan berdaulat dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan menyatakan kuasa bagi kami. Hingga kemerdekaan dan kemenangan boleh kami miliki. Karena Engkau mengasihi dan terus menyertai kami. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi mari katakan bersama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Hamba-Mu selesai berbicara karena keterbatasan hamba-Mu sebagai manusia biasa dan waktu pada saat sore hari ini. Tapi kami percaya kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini boleh menegur kami, memperbarui kami dan memberkati kami hingga kami menjadi umat-umat-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Engkau berdaulat dalam hidup kami, Engkau berkuasa dalam hidup kami. Kemenangan dan kemerdekaan menjadi bagian kami sebab Engkau senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, supaya firman-Mu terus mengembalakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pengumuman bahwa setiap hari Minggu jam 5 sore sudah bisa menyaksikan tayangan online ibadah raya Gereja Betani Klaten. Ya, ada banyak jemaat yang tanya gimana sih menemukan linknya Betani Klaten. Anda masuk di channel YouTube lalu ketik Betani Klaten, akan menemukan yang namanya linknya Betani Klaten di sana. Saya percaya akan bisa menjadi berkat buat kita dan juga infokan kepada teman-teman yang lain bahwa
bisa mengikuti ibadah raya secara online di Gereja Betani Klaten. Lalu bagi Bapak Ibu Saudara yang punya hati untuk memberikan persembahan buat Gereja Betani Klaten, silahkan simak di dalam rekening yang ada dalam tayangan berikut ini. Terima kasih, mari kita akhiri ibadah raya kita pada sore hari ini. Kita akan akhiri dengan satu pujian dan nanti akan doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan akhiri ibadah saat ini. Kita percaya bahwa berkat sukacita Tuhan sudah mengalir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Segala puji syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan. Buat lawatan firman-Mu pada sore hari ini, kami bersyukur firman-Mu begitu nyata atas hidup kami. Ialah kami tetap setia akan janji Tuhan. Kalau kami setia maka janji Tuhan nyata atas hidup kami. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan seturut dengan firman dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Pendeta Suyanto yang sudah menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Berkati kesehatan, kekuatan yang baru, hikmat, pelayanan dari surgawi, urapan dari tempat yang maha tinggi, tanda-tanda heran menyertai dimanapun Engkau utus hamba-Mu yang setia, biar nama Tuhan semakin ditinggikan. Kau memberkati akan istri, anak-anak, pekerjaan, usaha, dan apapun yang dilakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah setia pada sore hari ini melayani pekerjaan Tuhan dalam bidang apapun juga, baik itu musik pujian, WL, singer, kameramen, multimedia. Biarlah Tuhan biarlah mereka menjadi saksi-Mu, Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu untuk banyak jiwa dimenangkan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Biar ibadah secara online ini bisa menjadi berkat untuk jemaat-Mu yang melakukan ibadah online. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu yang pada saat ini melakukan ibadah online. Biarlah Tuhan Engkau tetap melawat mereka, memberkati mereka, bahkan yang sudah mengembalikan persembahan persepuluhan, persembahan apapun juga, kembalikan berlipat kali ganda. Berkati segala pekerjaan, usaha, dan apapun yang dikerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari virus corona yang membahas saat ini. Biar Engkau melawat untuk jemaat-Mu yang Tuhan izinkan menderita dan mengalami kelemahan di tubuhnya. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan tahirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang sedang melakukan ibadah online ini, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih buat Indonesia tercinta, terima kasih buat negeri kami tercinta. Indonesia butuh lawatan-Mu, Indonesia butuh curahan-Mu, Indonesia butuh Engkau ya Tuhan. Kami lepaskan shalom untuk Indonesia. Engkau memberkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakil aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, taruh roh yang takut atas mereka, supaya mereka ambil keputusan bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan rakyat bersama. Kami rindu kaki diam-Mu tetap tinggal di negeri kami sehingga hujan keselamatan menjadi milik bangsa kami. Berkati
Berarti bangsa kami, lalukan virus corona yang mewabah saat ini dari kota kami, dari negeri kami. Kami rindu untuk beribadah, bekerja, belajar, beraktivitas secara normal. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Kekasih Tuhan, mari kita buka hati kita angkat kedua belah tangan kita menyongsong berkat yang datang kepada Bapa di surga. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada setiap umat yang setia. Baik mereka yang setia beribadah, setia melayani, setia mengembalikan milik Tuhan dalam persembahan persepuluhan, setia dalam menabur dan berkorban buat pekerjaan Tuhan, setia dalam menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat dan membawa jiwa-jiwa ke rumah Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, segala jerihlah persekutuanmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu kasih Tuhan dalam nama Yesus diberkatilah engkau, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah studimu bagi engkau masih studi, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu. Sebab Tuhan pasti memberikan masa depan penuh pengharapan. Allah akan angkat engkau naik dan tidak pernah menjadi turun. Allah akan membukakan tingkap-tingkap langit berkat tercurah dalam hidupmu. Allah akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda atas apa yang pernah engkau tabur untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan Allah akan senantiasa berikan pagar perlindungan seumur hidupmu, sehingga apa yang kau kerjakan akan dibuat oleh Allah berhasil dan beruntung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kesehatan, kelimpahan, damai sejahtera, sukacita dan kemenangan yang tercurah dalam nama Bapa lewat cinta kasih yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai, melindungi, memberkati saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Lehaverin, Shalom Lehaverin, Shalom, Shalom, Lehit Rayon, Lehit Rayon, Shalom, Shalom, Shalom Lehaverin, Shalom Lehaverin, Shalom, Shalom, Lehit Rayon, Lehit Rayon, Shalom, 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 Shalom. Yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.